Ya, tentunya saya melihat ini dari teman-teman media ya, menyampaikan beberapa informasi-informasi dari tentunya para pihak tersebut ya, yang berperkara. Ini kan ada keterangan bahwasannya pihak Fahmi itu sudah menyampaikan dalam proses dalam hukum agama ya, munakahatnya sudah mengajukan atau mengikrarkan talak. Bahkan ada informasi dari media ini ikrar talak 2 malah kepada pihak istri sahnya secara agama dan negara. Kan begitu. Dalam hukum agama ini sudah berlaku Mas, talak. Ya. Ini sudah berlaku hukum talak oleh suami kepada istri sahnya. Tentunya ini kan tidak bisa dikatakan lagi dalam hukum agama dia sebagai suami dan atau istri. Kalau sudah talak 2 misalkan tahapannya, dia ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3 dan sebagainya. Maka perhatikan dalam putusan setiap pengadilan agama di seluruh Indonesia itu selalu memutuskan talak 1 roj'i ba'in. Selalu memutuskan talak 1 meskipun misalkan contoh Mas, ikrar talak dilakukan oleh pemohon suaminya ya, itu dia sebenarnya dengan buktinya waktu sidang pembuktian dia sudah mengajukan bahkan sudah menyampaikan talak 3 misalkan. Tetapi perhatikan oleh kita masyarakat, dan ini juga sebagai informasi kepada masyarakat, pengadilan agama kita menetapkan secara hukum negara itu hanya talak 1 roj'i ba'in. Tandanya apa? Siapa tahu setelah putusan ya negara tadi disahkan tidak lagi suami dan istri, negara dan agama mereka adanya cinta kembali yang akhirnya mereka bisa rujuk. Dan itu wajib dinikahkan kembali atau dilakukan akad ulang, akad nikah ulang. Pertanyaannya, itu kan dalam kasus ataupun dalam hukum negara, kita bisa buktikan faktanya dalam apa yang saya sampaikan tadi. Itu seperti Mas Indra Bekti ya, kalau nggak salah, proses dia sudah cerai, talak, kemudian diajukan kepada negara di pengadilan agama, lalu diputus. Tapi tidak lama mereka cintanya bersemi ternyata. Ya jodohnya masih dikuatkan oleh Tuhan, yang akhirnya mereka akan nikah ulang. Dan itu sah. Itulah fungsinya negara agar menjaga kepentingan individu warga negaranya dalam hal beragama dan beraktivitas seperti itu. Nah, dalam konteks ini, informasi media tadi tentunya saya berpendapat dari materi dari media tersebut apa? Bahwasannya Fahmi sudah pernah mengajukan talak 2, bukan menyampaikan talak 2 kepada istrinya itu. Makanya jatuh talak, jatuh cerai Mas. Dia tidak boleh lagi berhubungan dan sebagainya. Itu secara agama. Tentunya selanjutnya prosesnya kan dia ajukan permohonan talak bagi seorang muslim di pengadilan agama setempat, kan begitu. Lalu sah menjadi perceraian tersebut, ya talak tersebut, agama dan negara. Nah, dalam kasus ini tentunya Fahmi, kalau ini yang saya pegang materinya, dia sudah melaksanakan hak hukumnya. Tentunya dalam hukum agama dia sudah tidak beristri lagi Mas. Ya, oleh karena dia menikah lagi ya secara agama pula dengan Inara Rusli misalkan. Tentunya kan ini secara hukum agama saya berpendapat itu sah. Itu poin. Berarti yang istri sahnya Mawa bilang akan sudah melaporkan terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan, itu tidak masuk bagi sekarang. Ini kan ada unsur hukum agama di satu sisi dan ini ada hukum positif ya. Tentunya apapun yang dilakukan oleh pihak Mawa ya, namanya ya, itu sah-sah saja sebagai hak hukumnya dia ya. Itu dia mau melaporkan, tentunya dalam hal ini Polri harus menelaah pasal apa yang disangkakan dalam peristiwa yang memang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak Polri gitu loh, terkait Mawa ini pelapornya. Perselingkuhan apa, kemudian pasal apa, perzinahan, overspel, pasal 284 dipidana, itu ancamannya di bawah 1 tahun semuanya ya. Ini ruang privat yang tidak bisa ikut negara campur tangan. Ini ada privasi di sana, ada hak asasi karena ada norma-norma yang berlaku sudah lama.
dan itu dihargai oleh negara kita. Makanya ada hukum positifnya. Positifnya itu pun terbatas dalam ruang privat ini, gitu loh. Nah, saya melihat secara pendapat pribadi saya, apa yang dilakukan Mawa itu tadi, membuka laporan misalkan perzinahan, karena betul secara negara dia belum cerai negara, paham ya Mas? Secara hukum negara ini masih berlaku Mas, dia masih sah secara hukum negara, sekali lagi, gitu loh. Tapi bagi seorang muslim yang diakui ya oleh negara kita, ya makanya ada kompilasi hukum Islam, ada Undang-Undang Nomor 174 soal perkawinan dan peraturan pemerintah selanjutnya tahun 75. Itu tentunya mengakomodir nilai-nilai hukum Islam tadi, khususnya dalam bab perkawinan atau penakahan. Maka saya melihatnya ini tidak terlalu kuat untuk bisa dilakukan lanjut oleh pihak Mawa dalam pelaporan pasal perselingkuhan ya atau perzinahan, khususnya perzinahan seperti itu yang ada di dalam KUHP. Bah, itu kan Mawa sudah melaporkan ya ke Polda. Dan akhirnya setelah viral, sedemikian viral, Inara muncul dan klarifikasi bersama tim PH-nya yang mengatakan bahwa dia ditipu, ada bujuk rayu tipuan, karena bilangnya Insan itu single, masih bujang, dan akhirnya kemarin melaporkan Insanul ke Polda. Yang sebelumnya kan Inara melaporkan illegal akses ya terkait CCTV kebongkar ke Mabes. Jadi ada 2 laporan Inara. Abang melihatnya seperti apa nih terkait Inara melaporkan Insanul? Kalau terkait Inara melaporkan CCTV ya, itu saya setuju karena itu melawan hukum. Ya, CCTV itu hak privat warga negara siapapun yang hanya login in akses itu hanya pemilik. Ya, tahu-tahu ada berita kan itu ya, media beredar itu CCTV di mana adanya Inara dengan Fabi kalau tidak salah apa gitu ya. Saya tidak melihat langsung, tetapi saya lihat cuplikannya. Tentunya dalam pendapat saya mengenai soal pelaporan Inara Rusli terkait CCTV yang beredar itu sah. Itu hak privat yang wajib dilindungi negara kepada saudara Inara Rusli. Ya, karena ada tandanya apa? Ada yang mengakses secara ilegal. Adanya yang mengambil data CCTV di mana itu adalah pemiliknya rumah dan CCTV itu misalkan itu adalah milik Inara Rusli. Tentunya ini sudah melawan hukum dan itu merugikan jelas ya, pihak Inara sangat dirugikan terkait beredarnya CCTV di media seperti itu. Kalau yang sebagian netizen atau Inara juga yang menyebarkan itu adalah mantan suaminya itu si V tersebut, karena kan yang mantan suaminya itu masih ada anak-anak, itu Inara kan punya anak 3, masih diduga ya dapatnya dari, karena kan untuk mengakses anak-anak di rumah seperti apa kan masih itu nggak bisa juga kan, karena kan masih ibaratnya punya masing-masing punya ibaratnya sandi punya itu, kecuali orang lain kan Bang. Nah masalah di situ, dan si mana suaminya itu ibunya bilang emang masih punya akses itu, gimana tuh Bang? Nah kalau memang informasi seperti itu ya saya bisa menganalisis sedikit aja ya pendapat pribadi saya. Tentunya ini keliru. Secara hukum negara, mereka bukan lagi suami istri. Tidak ada hak dan sekaligus kewajiban hukum yang mengikat di antara mereka. Dalam arti singkatnya, mereka sudah orang lain. Ya, terkait kepemilikan benda, dalam hal ini adalah rumahnya, dan itu menjadi misalkan harta gono gini, kita kan nggak tahu apakah itu menjadi harta gono gini di dalam putusan perceraian mereka, apakah ditetapkan menjadi milik Inara dan anak-anak, kita tidak tahu. Sekali lagi, saya tidak kesana ya, tapi secara umumnya anggaplah ya itu adalah menjadi penguasaan Inara, maka mantan suami ataupun siapapun yang memang mendapatkan akses ya, itu tidak boleh tanpa si izin Inara. Walaupun tujuan ke anak-anak, melihat akses anak-anak. Contoh ya, misalkan mantan suami punya kewajiban kepada anak-anak, jelas, karena masih di bawah umur kan gitu. Tentunya dia harus memilah mana dia untuk melindungi anak-anaknya di dalam CCTV, ya.
Di tempat saya pun, di rumah saya ada CCTV, saya pasang, ya. Di kantor saya pun saya pasang CCTV, dan yang mengakses hanya saya dan staf IT saya. Jadi kalau ada beredar tanpa izin saya selaku pemilik, itu sudah kena illegal aksesnya. Undang-undang ITE-nya sudah kena itu. Unsurnya sekedar kena karena melawan hukum, melawan hak yang tidak boleh. Maka kalau dia mau memperhatikan anak-anak, itu ya sebatas materi di dalam CCTV tadi adalah anak-anaknya. Kalau ternyata misalkan Mas, di dalam materi CCTV itu 1 bulan misalkan dia kan diunduh kan, ya, diambil, ditarik gitu, ada video lalu lain. ya ada videonya, dicek semua, kemudian adanya video Inara misalkan, dalam hal ini orang lain loh sekarang, ya, maka seharusnya mantan tidak boleh yang berhak menyebarkan apalagi. Kalau mengklarifikasi boleh kepada bersangkutan. Tapi ternyata dia misalkan ya, sekali lagi ya, saya tidak tahu sebetulnya dalam analisis saya, kalau ternyata ini misalkan ini disebarkan yang intinya untuk yang akhirnya memberikan kerugian kepada pihak Inara, maka bisa saya katakan ini melanggar hukum yang dilakukan oleh mantannya. Andaikan seperti itu pendapat dan informasi dari media yang saya terima dan juga dari masnya gitu. Nah, kalau itu kan itu kena, mantan suami kena. Nah, kalau Mawa sendiri bilang yang dia menunjukkan handphone ke podcastnya Densu, kata Densu ini dapat dari mana? Dia bilang dari kakaknya Mawa. Nah, itu akan kena juga nggak, Bang? Tentunya kan gini, kan runtutannya bisa kita lihat, makanya Inara membuka laporan. Tugas penyidik aparatur hukum untuk memeriksa, melidik proses peristiwa ini apakah adanya unsur pidana. Tentunya nanti kan oleh penyidik akan semakin terang ya keterangan-keterangan yang bisa dipastikan untuk diperiksa. Ya akhirnya ini siapa sebenarnya yang membuka akses, yang mengambil akses ini, lalu siapa yang pertama menyebarkan. Ya, ketika dia menyebarkan si A misalkan kepada si B ke si C, ini akan tertelusuri. Yang akhirnya tadi Mas bilangnya ternyata Mawa dapat dari kakaknya. Pertanyaan kita yang logis tadi, kakaknya dapat dari siapa? Hukum dalam perkara peristiwa pidana. Itu poin utamanya. Itu saya yakin penyidik dapat membuat terang dalam pelaporan Inara soal CCTV tersebut. Terakhir, Bang, kalau Inara melaporkan Insanova, sudah tepatkah menurut Bang? Karena dia bilang ada bujuk, tipu rayu, nip. Nah, justru dalam pelaporan yang terkait PAMI ya, Inara, saya justru tidak sepakat. Kenapa? Atau bisa dikatakan saya kurang pas melihatnya. Pertanyaan saya, apa yang dilaporkan, sangkaan apa? Pasal penipuan kah? Apa yang ditipu? Membuat bujuk rayu apa? Ya, tipu muslihat untuk memberikan sesuatu atau menerima sesuatu atau menjadikan piutang atau menjadi utang, kan begitu unsur pidananya dalam penipuan. Posisi Inara itu sadar, posisi PAMI itu sadar, posisi Inara dan PAMI ini sudah dewasa. Mereka ini menikah secara agama Islam, ini sudah sah. Ada terkaitan informasi di antara mereka yang mereka satu sama lain memahaminya. Ya, kan begitu. Tapi kan tentunya kita menghargai loh ya, hak hukum siapapun. Tentunya mereka akan ada bukti-bukti yang mungkin mereka anggap secara analisis ini bisa dikenakan penipuan. Tapi kalau saya dari luar, sekali lagi, saya melihat untuk pelaporan yang ketiga ini atau pelaporan yang penipuan kepada PAMI, saya melihat ini kurang bukti, ya, karena ini sudah ada kantor informasi keterangan yang sebenarnya pihak Inara juga mengetahui, misalkan statusnya PAMI.